Kita tunjukkan kesalehan, kita tunjukkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, sehingga keberadaan kita bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menjadi soleh itu harus kita wujudkan ruang lingkupnya. Karenanya pada kesempatan ini kita akan membahas ada setidak-tidaknya tiga ruang lingkup kesolehan. Yang pertama adalah kesolehan pribadi. Kesolehan pribadi berarti setiap kita harus memenuhi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Itu namanya kesolehan pribadi. Sifat-sifat mulia yang harus ada pada diri kita itu harus kita wujudkan. Kita harus jujur, kita harus sabar, kita harus ikhlas, dan seterusnya. Itu namanya kesolehan pribadi. Maka pangkalnya adalah kejujuran, sehingga disebutkan alaikum bisidqi, wajib atas kamu berlaku jujur, berlaku benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kebenaran itu menghantarkan kamu, membimbing kamu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menghantarkan kamu kepada surga. Maka kita koleksi sifat-sifat mulia di dalam diri kita. Apa yang mulia tanamkan ke dalam diri kita. Itu namanya kesolehan pribadi. Kita menjadi baik dan kita berusaha untuk hidup bersama orang-orang yang baik, berjamaah dengan orang-orang yang baik. Maka Allah berfirman pada surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan menjadilah kamu, bergabunglah kamu bersama dengan orang-orang yang siddiq, bersama orang-orang yang benar. Kalau orang banyak yang tidak punya sifat mulia, itu urusan mereka. Kita berusaha memiliki sifat-sifat yang mulia. Karena kita punya sikap. Jangan orang baik kita baik, orang brengsek kita brengsek, tidak. Orang baik kita baik, orang buruk kita tidak ikut keburukan itu. Ini namanya bukan pengekor. La takunu imma'ah, jangan kamu jadi pengekor. In ahsanan nas ahsan, kalau orang berbuat baik saya juga berbuat baik. Wa in zalamu zalamna, kalau orang berbuat buruk, berbuat zalim saya juga begitu. Tidak. Walakin wattinu anfusakum, kuatkan dirimu. In ahsanan nas ahsan, kalau orang baik saya baik. Wa in zalamu alla tazlimu, kalau orang zalim saya tidak. Punya prinsip. Nah, itu namanya kesolehan pribadi. Yang kedua adalah kesolehan keluarga. Kesolehan pada keluarga. Maka setiap kita harus berlaku sebaik mungkin kepada keluarga, kepada orang tua, kepada istri, suami, kepada anak, kepada cucu, dan seterusnya. Berlaku sebaik mungkin pada anggota keluarga. Maka Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis riwayat Ibnu Asakir, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik pada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Maka Nabi tunjukkan, contohkan bagaimana beliau berlaku sebaik mungkin pada keluarganya. Kata-kata dipilih sehingga tidak keluar kata-kata yang buruk. Seandainya ada khilafan, segera beliau minta maaf. Satu ketika Rasulullah pulang sudah larut malam. Memang
Dari siang beliau sudah bilang pada istrinya Aisyah, saya pulang sudah larut malam, banyak urusan. Iya, maka Aisyah kalau itu Aisyah nunggu di ruang tamu kalau seperti rumah kita. Sehingga kalau nunggu di ruang tamu, kalau nanti Rasul ngucap salam, itu meskipun suara tidak keras itu bisa terdengar keluar. Kalau beliau ketuk pintu, cepat bisa dibukakan pintu. Nah, ternyata Aisyah tertidur pulas. Rasul salam udah 3 kali nggak dijawab. Rasul ketuk pintu nggak dibukakan pintu. Ya sudah, Rasul tidur di luar. Menjelang fajar Aisyah terbangun. Terkejut dia, saya kok tidur di sini? Rasul kok belum juga pulang? Nah, lalu dia lihat dari jendela, loh, ada orang, jangan-jangan Rasul. Maka Aisyah buka pintu, Rasul perhatikan, ternyata memang betul Rasul tidur di luar. Maka dengan sentuhan tangannya yang lembut dibangunkan itu Rasul. Saya kasih tahu ya sama ibu-ibu, Bu, kalau bapak lagi tidur tergeletak di lantai, itu membangunkannya pakai tangan, Bu, jangan pakai kaki. Ini kadang-kadang dibangunkan pakai kaki, emangnya lakinya bola. Pakai tangan, dengan sentuhan tangan yang lembut Rasul terbangun. Kalimat pertama apa? Maafkan saya ya Rasul, saya ketiduran. Nggak enak engkau tidur di sini, nggak ada yang bukain pintu. Rasul memilih kata yang baik. Apa kata Rasul? Tidak ada yang perlu dimaafkan, engkau tidaklah bersalah. Ya orang ketiduran kan nggak salah. Ini luar biasa. Jangan kita keluarkan kata-kata yang tidak baik. Kamu ini kalau tidur memang udah kayak kebo. Waduh, masa istri yang dicintainya dibilang kayak kebo. Jadi begitu. Ini berlaku sebaik mungkin pada keluarga. Kita sudah bicarakan bagaimana akhlak kepada keluarga dalam pembahasan akhlak pribadi muslim. Yang terakhir, yang ketiga adalah kesalehan pada masyarakat. Kesalehan pada masyarakat. Kita tunjukkan kesalehan, kita tunjukkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, sehingga keberadaan kita bermanfaat bagi orang lain. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Qudai dari Jabir disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadilah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Manfaat apa? Manfaat apa saja yang ada pada diri kita. Kita punya apa? Kita punya tenaga. Kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya tenaga. Bagaimana ini bermanfaat tenaga kita? Nah, itu ada wanita di zaman Nabi berkulit hitam, namanya Mahjanah. Oh, itu ketika dia tidak nampak di masjid sudah 3 hari, Nabi tanya, kemana dia? Ya Rasul, dia sudah meninggal. Rasul terkejut dia meninggal, karena nggak ada yang memberitahu. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Ya, sahabat merasa dia orang biasa saja, nggak penting juga ngasih tahu. Apalagi dia meninggal di waktu malam, jenazahnya diurus. Nggak boleh begitu. Di mana kuburannya? Nabi minta tunjukkan kuburannya. Nabi sholat di atas kuburannya, sholat gaib. Kok Rasul begitu merasa kehilangan? Ya, karena dia bermanfaat dengan tenaganya. Apa? Dia suka membersihkan masjid. Nabi kalau datang ke masjid mesti melihat dia. Kenapa? Dia sedang bersih-bersih masjid. Itu namanya manfaat dengan tenaga. Manfaat dengan bicara. Nah, kita ini ngomonglah yang bermanfaat. Sehingga kita mungkin memberi inspirasi dari omongan kita, memberi ilmu dari omongan kita. Kita punya kemampuan menulis, bermanfaatlah dengan menulis. Kita punya
kemampuan berpikir, keluarkanlah ide-ide, gagasan-gagasan yang bagus. Dengan kata lain, apa saja yang ada pada diri kita, apalagi kita mengemban amanah misalnya, jadi ketua RT, jadi ketua RW, apalagi jadi gubernur, jadi presiden, mestinya ini membawa manfaat bagi banyak orang. Negara, lingkungan semakin baik karena kita gubernurnya, karena kita presidennya, gitu. Jangan sampai makin rusak, makin gak karu-karuan, lalu meninggalkan masalah buat generasi yang akan datang. Bahkan bisa jadi 1-2 generasi nggak selesai. Na'udzubillah. Jadi orang soleh itu, dia menunjukkan kesolehan dalam kehidupan masyarakat sehingga dia bermanfaat. Apa saja, dengan apa saja yang kita miliki, bagaimana dia membawa manfaat bagi banyak orang. Begitulah ruang lingkup kesolehan, soleh secara pribadi, soleh dalam kehidupan keluarga, soleh dalam kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah nanti kita sambung pada tema berikutnya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.